Selamat sore Ibu Evnida. Selamat sore, Ibu Herta. Terima kasih ya Bu. Kita sekarang melakukan diskusi ya Bu. Iya, Bu. Yang pertama rubrik penilaian pada saat ini ya, di mana saat ini saya melakukan supervisi kepada Ibu sebagai coach, kemudian melakukan coaching dengan coach Ibu yaitu Ibu Edita ya Bu. Iya, Bu. Adapun rubrik penilaian pada saat ini yaitu sebagai coach ibu perlu dengan ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Itu kompetensi sebagai coach ibu. Lalu saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Ibu Evnida? Baiklah, Ibu. Pada proses coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu. Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot, ya Ibu. Kalau boleh saya tahu Ibu menanyakan bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin saya observasi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, bagus. Memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Lalu indikator yang menjadi tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa nanti, Bu? Saya ingin, Bu, nanti pada saat proses coaching, coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri dan juga dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah coach tersebut, Bu. Oke, berarti dengan membuat pertanyaan yang berbobot, si coach Ibu nanti bisa mendapatkan solusi dari si coach itu sendiri, begitu ya? Begitu Kak, Bu? Iya, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Semoga nanti peristiwa coaching yang Ibu lakukan sebagai coach sangat sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi daripada si coachee, yaitu Ibu Edita. Terima kasih, Bu. Selamat mengerjakan, Ibu. Selamat sore juga, Ibu, dan terima kasih. Oke, baik. Oke. Baiklah, Bu Edita. Selamat sore. Selamat sore Bu Epnida. Bagaimana nih, Bu, kabarnya pada hari ini? Kabar saya puji Tuhan baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, kabarnya baik ya. Ya, Sebelum kita mulai nih proses coaching kita pada hari ini, bagaimana nih perasaan Ibu menjelang sesi coaching kita? di hati saya banyak Bu yang harus saya tumpahkan ke depan Ibu biar Ibu membantu saya untuk menemukan apa-apa yang saya hadapi Bu. Oke, baiklah Bu, saya sangat menghargai kejujuran Ibu ya. Mudah-mudahan nanti pada proses coaching kita kali ini ya bisa menemukan solusi dari masalah yang akan Ibu sampaikan. Jadi Ya. dari coaching kita pada hari ini apa nih Bu tujuan yang ingin Ibu capai? Eh, Saat ini Bu saya karena tugas yang banyak Ibu, saya sambil mengajar juga mendapat tugas, sebagai calon guru penggerak, Bu. Jadi saya kewalahan, Bu, dalam mengatur waktu saya. Mungkin saya butuh bantuan Ibu bagaimana mengatur waktu yang tepat, Bu, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang begitu banyak, Bu, menumpuk gitu. Oh, baiklah Ibu, jadi dapat saya simpulkan ya tujuan
akhir kita pada hari ini yang Ibu inginkan adalah bagaimana dapat mengatur waktu ya Bu ya. Apalagi karena Ibu sekarang mengikuti program guru penggerak ya. Iya, Bu. Sekarang Bu, apa nih yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengatur waktu Ibu? Karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan, Bu, dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, Bu, harus mengajar jam kerja, terus harus juga menyelesaikan tugas-tugas CKP. Di samping ibu itu kan, Bu, kita sebagai ibu rumah tangga juga harus memikirkan bagaimana keadaan di rumah, memasak, menyiapkan makanan atau termasuk untuk melayani anak-anak dan suami, Bu. Oh, baiklah Bu ya. Jadi di sini ya, Ibu merasa kewalahan karena banyaknya tugas ya dalam satu waktu, karena Ibu sekarang dalam posisi sebagai calon guru penggerak ya. Dan juga di sini Ibu juga karena menjadi seorang ibu rumah tangga ya, Ibu juga harus melakukan pekerjaan Ibu sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi bagaimana nih cara Ibu menghadapi situasi tersebut? Yang saya alami selama ini, Bu, saya harus memikirkan jauh ke depan, Bu. Besok apa yang harus dikerjakan? Kapan lagi due date-nya tugas ini? Kapan lagi ada tagihan di sekolah? Kapan lagi begitu, Bu? Mau lagi ada tiba-tiba permintaan anak-anak. Jadi langkah pertama saya tidak membiarkan waktu berlalu tanpa kegiatan, Bu. Yang itu yang pertama saya lakukan. Selalu saya mengisi setiap waktu, Bu. Baiklah Bu, berarti di sini ya, Ibu sudah coba mengatur waktu Ibu ya dengan memikirkan kira-kira apa saja nih yang akan Ibu lakukan dalam waktu-waktu tertentu ya Bu ya. Ya. Jadi apalagi nih Bu, kira-kira usaha yang Ibu lakukan supaya nanti Ibu bisa mengatur waktu Ibu dengan baik sehingga Ibu tidak merasa kewalahan. Yang kedua, Bu, saya tidak menunda-nunda tugas itu, Bu. Apa saja yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan terus, Bu. Gitu. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Ibu tidak menunda-nunda tugas ya dalam Iya. pekerjaan Ibu ya. Oke lah Bu, sekarang ya Bu ya, tadi ada dua ya yang sudah saya tangkap ya. Yang pertama, Ibu akan berusaha ya mengatur waktu Ibu dengan membuat jadwal ya Bu ya. Iya. Kemudian juga dengan tidak menunda-nunda tugas yang ada. Begitu ya Bu ya. Iya. Baiklah, eh, apa nih strategi yang Ibu gunakan supaya bisa Ibu tidak menunda-nunda tugas tadi? Strategi yang saya lakukan tidak menunda tugas, Bu. Setiap waktu berjalan saya memikirkan memasukkan setiap tugas yang sudah antri, Bu. Misalnya tadinya ini tugas irkol, ada waktu sebentar isikan. Mumpung ada kosong, siapkan di dapur, begitu, Bu. Jadi antri, sudah saya antrikan pekerjaan-pekerjaan itu, Bu. Dan saya lalui satu persatu, Bu. Begitu. Oke, baiklah Bu, saya ya sudah menangkap ya ada beberapa usaha dan rencana Ibu ke depannya ya supaya Ibu tidak kewalahan dalam melaksanakan tugas gitu ya Bu ya, sehingga waktu Ibu tidak ada lagi menjadi terkendala ya dalam mengerjakan tugas-tugas Ibu. Baiklah Bu, kira-kira ya kapan nih akan Ibu lakukan rencana tersebut? Tentunya sesuai waktu berjalan saya sudah lakukan, Bu, dan tentunya butuh dukungan dari banyak pihak, Bu. Boleh saya tahu Bu dukungan dari siapa saja? Termasuk mungkin dari anak-anak, dari suami, dari rekan kerja, di sekolah, Bu. Itu yang saya butuhkan dukungan mereka. Saya berharap mereka mengerti akan tugas dan tanggung jawab saya setiap waktu, Bu. Oke. Bagaimana nih Bu tindak lanjut dari coaching kita pada hari ini? Tentunya setelah kita berbincang-bincang, Bu, saya sudah terbuka wawasan saya untuk mengelola manajemen waktu saya yang lebih baik.
Oke. Baiklah, Bu. Setelah kita melakukan coaching pada hari ini, apa nih yang Ibu rasakan? Ya, saya sudah merasa eh, pikiran saya terbuka, saya tidak merasa beban lagi untuk mengelola waktu. Dengan bantuan Ibu, saya bisa menyadari manajemen waktu saya sebaik mungkin, Bu, untuk dapat memenuhi tugas sebagai CGP, sebagai guru, juga sebagai ibu rumah tangga, Bu. Oke, terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu bisa direalisasikan ya Ibu ya. Dan saya ucapkan selamat sore dan terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu Abdinda atas dukungannya dan bantuannya untuk menggali potensi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Ibu. Terima kasih Ibu Ebnida. Sangat luar biasa sebagai coachnya Ibu. Terima kasih Ibu. Pada saat ini Bu, sebagai coach yang sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Edita, ya. Kalau boleh Ibu ceritakan dulu apa yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan yang kita programkan tadi, sesuai dengan kompetensi yang saya amati atau yang kita sepakati. Silakan Ibu. Oke. Baiklah Bu, saya tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu ya dan berusaha menggunakan alur Tirta dengan sebaik-baiknya ya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawab. Dan juga saya juga mencoba mengembangkan kompetensi proses coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan eh, membuat atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu. Kalau boleh saya kasih di aplaus dulu untuk Ibu Ednida. Kalau menurut saya sangat bagus Ibu, ya sebagai coachnya. Terima kasih Ibu. Jadi saya ingin menanyakan apa lagi yang ingin Ibu kembangkan. Mana tahu ada lagi yang menurut Ibu ingin dikembangkan lagi ke depan dalam praktek coaching ini. Saya ingin mengembangkan kompetensi mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi, Bu. Dan juga saya akan berusaha ya menggunakan alur Tirta dalam proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Walaupun sudah sangat bagus, tapi ada lagi rencana Ibu untuk membuat lebih bagus lagi ya Bu ya. Ya, Bu. Dengan cara bagaimana Ibu melakukan itu? Dengan cara seperti apa Bu? Yang pertama, saya akan mendalami lagi ya Bu materi-materi ya Bu ya yang berhubungan dengan coaching dan juga akan mencari referensi-referensi bagaimana melakukan proses coaching itu dengan baik lagi Bu. Oke, terima kasih Bu Ibnida sudah berbuat yang terbaik pada saat ini. Semoga kita lebih bermanfaat lagi ke depan di sekolah kita masing-masing, baik terhadap rekan kita sesama guru, terhadap siswa juga sangat baik untuk dilakukan coaching ini. Dari langkah-langkahnya juga tadi sudah saya lihat bagus dengan alur Tirta, kemudian juga sudah dengan mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, tapi masih ada lagi niat atau rencana Ibu untuk berbuat lebih bagus lagi dengan melakukan atau membiasakan praktek coaching ini. Terima kasih ya Ibu, semoga semakin sukses lagi ke depan. Ya, terima Sekian. kasih juga Ibu karena sudah melakukan supervisi ya kepada saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam proses coaching ke arah yang lebih baik lagi dan maksimal tentunya. Terima kasih Bu.
Sama-sama, Bu. Sekian dan terima kasih untuk kita. Izin saya stop ya Ibu-ibu ya.